Shalom, perkenalkan nama saya Wita Sarina Barugu. Saya mahasiswa dari ITTN Nesbara, Prodi Pendidikan Agama Kristen NIM 0802-1297. Baik, pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Teologi Sistematika 4, Bab 1, Pneumatologi. Bagian A, definisi pneumatologi. Secara etimologis, kata pneumatologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu yang pertama pneuma, yang berarti angin, nafas, roh. Kedua, kata logos, yang berarti perkataan, ilmu, pengetahuan. Roh Kudus dalam bahasa Ibrani adalah ruang, yang berarti angin, udara, hawa, dan dalam bahasa Yunani adalah pneuma, yang adalah kata netral. Bagian B, personalita Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus memiliki sifat-sifat dari satu pribadi. Bagian A, memiliki akal, budi, kecerdasan. Dikatakan bahwa Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu. Kata menyelidiki berarti meneliti atau menyelidiki sesuatu. Roh Kudus meneliti kedalaman dari Allah dan menyatakan pada orang percaya. Bagian B, pengetahuan. Tidak seorang pun manusia memiliki kesadaran atau pengetahuan dan pikiran Allah. Bagian C, pikiran. Bahkan sebagai Roh Kudus mengenal Bapa, demikian pula Bapa mengenal pikiran Roh Kudus. Bagian D, emosi. Emosi atau sensibilitas berarti memiliki perasaan, memiliki kesadaran, dan kemampuan untuk tanggapan pada sesuatu. Dalam Efesus pasal 4 ayat 30 berkata, jangan menudahkan Roh Kudus dari Allah. Bagian E, kehendak. Roh Kudus memiliki kehendak mengindikasikan ia memiliki kuasa yang berdaulat dalam pemilihan dan keputusan. Namun, Roh Kudus mendistribusikan karunia-karunia Roh Kudus. Nomor 2, karya-karyanya menginformasikan personalitas. Bagian A, Roh Kudus mengajar. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, ia mendorong mereka dengan mengatakan kepada mereka bahwa ia akan mengutus penolong yang lain. Yang lain menekankan bahwa Roh Kudus akan menjadi penolong yang serupa dengan Kristus. Bagian B, Roh Kudus bersaksi. Yesus berjanji pada murid-murid bahwa Roh Kudus akan memberikan kesaksian tentang aku. Kata memberikan kesaksian berarti memberikan kesaksian tentang seseorang. Roh Kudus akan bersaksi tentang pengajaran Kristus. Bagian C, Roh Kudus membimbing. Yesus mendeklarasikan bahwa pada Roh Kudus datang ia membimbing mereka pada kebenaran, pada semua kebenaran. Bagian D, Roh Kudus meyakinkan. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 mendeklarasikan masa depan pelayanan dari Roh Kudus, yaitu meyakinkan Roh Kudus dunia. Yang berarti meyakinkan seseorang akan sesuatu, menunjukkan sesuatu pada seseorang. Bagian E, Roh Kudus melahirbarukan. Seorang yang mengalami kelahiran baru telah dilahirkan oleh Roh Kudus. Ia telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, sebagaimana Tuhan Yesus memberikan hidup kepada orang percaya. Bagian F, Roh Kudus menjadi pendoa syafaat. Pada saat orang percaya sedang lemah, Roh Kudus menyerukan keluhan orang percaya dan berdoa atas nama orang percaya. Bagian G, Roh Kudus memerintah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 dikatakan bahwa Roh Kudus memerintahkan Paulus dan Barnabas untuk dikhususkan bagi pekerjaan misi. Kedua orang itu diutus oleh Roh Kudus. Roh Kudus melarang Paulus dan Silas untuk berkhotbah. Nomor 3, posisinya menginformasikan personalitas. Bagian A, Roh Kudus dapat dilakukan. Roh Kudus dapat didudahkan pada waktu orang percaya berdosa. Bagian B, Roh Kudus dapat dihujat. Penghujat biasanya dipikirkan sebagai sesuatu melawan Allah Bapa.
Bagian C, Roh Kudus dapat ditolak. Dalam pembicaraannya melawan ketidakkepercayaan orang Yahudi dan akhirnya merajam dia dengan batu sampai mati. Stefanus menuduh mereka sebagai orang tegar, tekuk dan tidak bersunat hati dan telinga selalu menolak Roh Kudus. Bagian D, Roh Kudus dapat didustai. Pada waktu Petrus mengkonfrontasikan Ananias dan Safira berkaitan dengan penipuan mereka, ia menuduh mereka telah mendustai Roh Kudus. Bagian E, Roh Kudus dapat ditaati. Roh Kudus yang dimaksud ditaati yaitu Tuhan memberikan wahyu pada Petrus bahwa ia juga memasuki orang Yahudi. Bagian C, keilahian Roh Kudus. Keilahian Roh Kudus adalah tidak dapat dipisahkan dari doktrin Trinitas. Suatu penyangkalan akan salah satu berarti penyangkalan pada yang lainnya. Kepercayaan pada Trinitas mengharuskan suatu kepercayaan pada kelahiran Roh Kudus. Bagian D, atribu-atribu ilahi Roh Kudus. 1. Hidup. Hidup merupakan suatu atribu ilahi. Sebagaimana Bapa dan Putra memiliki hidup pada dirinya, demikian pula Roh Kudus memiliki hidup pada dirinya sendiri. Nomor 2, Maha Tahu. Roh Kudus memiliki kedalaman Allah. Istilah yang sama yaitu kedalaman digunakan dalam kaitan dengan pengetahuan Allah. Ini merupakan hal yang tidak dapat dipahami oleh manusia, tetapi Roh Kudus Allah mengetahui hal-hal yang tidak dapat dipahami dan diselidiki oleh manusia. Nomor 3, Maha Kuasa. Kemahakuasaan Roh Kudus dilihat dalam penciptaan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 bahwa Roh Kudus terlihat melayang-layang di atas ciptaan seperti diperlakukan seekor ayam betina pada anak-anaknya. Roh Kudus memberikan kehidupan pada ciptaan. Maha Hadir. Dalam Mazmur 139, Daud menyerukan bahwa ia tidak dapat lari dari hadapan Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus diajarkan di Yohanes pasal 14 ayat 17, di mana Kristus mengajarkan bahwa Roh Allah tinggal di dalam diri mereka semua. Nomor 5, kekal. Roh Kudus disebut Roh Kekal. Melalui Roh Kekal Kristus menyerahkan dirinya sendiri tanpa celah pada Allah. Sebagaimana Roh Kudus mengambil bagian dalam kelahiran Kristus, dengan cara yang sama ia juga mengambil bagian dalam kematian Kristus. Nomor 6, kekudusan. Salah satu aspek penting dari kelahiran adalah bahwa Allah adalah kudus, sama seperti dikhususkan dan dipisahkan dari dosa dan orang berdosa. Nama yang paling umum bagi Roh adalah Roh Kudus, mengindikasikan oknum ketiga dari Trinitas, juga memiliki atribut tersenden ilahi ini. 7, kasih. Roh Kudus adalah kasih dan menghasilkan kasih dalam anak Allah. Apabila ia tidak memiliki kasih sebagai atribut utama, maka ia tidak dapat menghasilkan kasih dalam diri orang percaya. Nomor 8, kebenaran. Roh Kudus disebut Roh kebenaran dalam Yohanes pasal 14 ayat 17 dan ayat 15 sampai 26. Sebagaimana Kristus adalah kebenaran, demikian pula Roh Allah adalah kebenaran dan memimpin orang-orang pada kebenaran melalui kitab suci. Bagian E, karya ilahi dari Roh Kudus. Karya Roh Kudus menyatakan keilahiannya. 1, pencipta. Beberapa bagian kitab suci meneguhkan bahwa Roh Kudus terlibat dalam karya penciptaan. Roh Kudus adalah terlibat dan perencana alam semesta umum. Dia juga aktif dalam kaitannya dengan penciptaan bintang-bintang di langit. Nomor 2, kelahiran Kristus.
Keterlibatan Roh Kudus dalam kehamilan Maria memastikan ketidakberdosaan Kristus sebagai manusia. Kristus dalam keilahiannya adalah kekal, tetapi Roh Kudus melahirkan natur manusia Kristus yang tanpa dosa. Nomor 3, inspirasi kitab suci. Ada suatu analogi antara Roh Kudus melahirkan kemanusiaan Kristus dan Roh Kudus mensupervisi penulis kitab suci. Sebagaimana Roh Kudus, kitab suci dipimpin oleh Roh Kudus menjamin inspirasi di kitab suci. Nomor 4, regenerasi. Meregenerasi berarti memberi kehidupan Roh Kudus, menyebabkan kelahiran baru. Ia adalah prakarsa kelahiran baru. Regenerasi oleh fisika. Generasi manusia menghasilkan kehidupan manusia seperti spiritual, menghasilkan kelahiran baru. Nomor 5, perantara. Kristus adalah perantara orang percaya, demikian pula Roh Kudus. Nomor 6, pengudusan. Orang yang percaya dipersatukan dengan Kristus, lalu kemudian menjadi satu dalam Kristus. Nomor 7, penolong orang-orang kudus. Pada tes itu Yesus berjanji pada murid-murid seorang penolong yang lain. Penolong dalam kata Yunani parakleton, yang berarti berjalan di samping dan dipanggil. Bagian F, representasi Roh Kudus. Ada beberapa deskripsi dan penggambaran dari Roh Kudus di kitab suci yang secara jelas menggambarkan pribadi dan karyanya. Yang pertama, pakaian. Setelah kebangkitannya, Yesus memerintahkan para murid untuk menunggu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nomor 2, merpati. Pada baptisan Kristus, Roh Kudus turun seperti merpati. Apakah itu merpati sungguhan? Suatu studi dari bagian itu adalah menolong seperti seekor merpati. Seekor merpati dalam bentuk seperti seekor merpati. Roh Kudus turun. Menurut Lukas demikian, merpati itu hanya merupakan representasi dari Roh Kudus. Nomor 3, jaminan. Paulus mengatakan bahwa Allah memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan. Kata jaminan berarti deposit. Pertama, uang muka jaminan yang merupakan pembayaran sebagian dari harga barang yang dibayarkan muka. Nomor 4, api. Pada hari Pentakosta, lidah api dibagikan dan tinggal di atas para rasul. Wahyu Allah akan dirinya melalui api bukan merupakan hal yang tidak biasa dan akan dimengerti oleh orang Yahudi. Hal ini merupakan bahwa kehadiran Allah hadir dalam peristiwa kejadian itu juga mendikasikan pertujuan Allah. Nomor 5, minyak. Minyak adalah tipologi dari Roh Kudus sebagaimana perhati di Perjanjian Lama, di mana pengurapan para iman dan raja-raja merupakan tipologi dari pelayanan Roh Kudus. Nomor 6, Roh Kudus. Roh Kudus sebagai meterai bagi orang percaya. Secara figuratif, pemeterai berarti untuk menandai sebagai alat identifikasi di papirus dari semua jenis binatang, sehingga tanda itu menunjukkan pada pemilikan yang juga berarti proteksi dari si pemilik. Nomor 7, air. Pada masa akhir ritus di festival tabernakel, imam membawa air dari kolam Siloam dan menyiramkannya di saluran samping mezbah di tengah orang beribadah yang sedang menyanyi. Nomor 8,
angin. Angin merupakan presentasi yang paling alami Roh Kudus. Karena kata pneumatis, Yesus memandikan kelahiran oleh Roh Kudus dengan angin. Bagian G, pelayanan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Dalam Yohanes 3, Yesus menjelaskan kelahiran baru atau yang melibatkan regenerasi kepada Nikodemus, mengingatkan dia bahwa hal-hal itu diajarkan di Perjanjian Lama. Bagian H, Roh Kudus mendiami manusia secara selektif. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16-17, Yesus mengindikasikan bahwa setelah Pentakosta Roh Kudus akan memulai suatu pelayanan baru bagi orang-orang percaya yang tidak sama dengan yang di Perjanjian Lama. Penekanan dari bagian itu adalah pelayanan baru tentang didiami Roh Kudus sekedar bersama dengan mereka dan bersifat permanen, sedangkan di PL sifatnya selektif dan sementara. Bagian A, Roh Kudus mendiami sebagai orang di Perjanjian Lama. Roh Kudus mendiami Yosua. Roh Kudus turun sebagai orang di Perjanjian Lama. Bagian C, Roh Kudus memenuhi sebagian orang di Perjanjian Lama. John Walvoord memberikan 3 observasi berkaitan dengan Roh Kudus mendiami seorang di Perjanjian Lama, bahwa tidak ada bukti yang menyatakan. Yang pertama, bahwa pendiaman Roh Kudus dalam hidup seseorang berkaitan dengan kondisi spiritual orang itu. Kedua, pendiaman Roh Kudus atas seseorang merupakan pekerjaan Allah berdasarkan kedaulatannya dan rangka memberikan tugas tertentu, contohnya membebaskan bangsa Israel dalam peperangan. Nomor 3, pendiaman Roh Kudus bersifat sementara. Roh Kudus turun atas Saul tetapi kemudian meninggalkan dia. Bagian I, kemampuan untuk melayani. Dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus diberikan pada waktu memilih seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu. Bagian J, relasi Roh Kudus dengan Kristus. Yesaya bernubuat bahwa Roh Kudus akan tinggal pada Mesia, memberikan hikmah, kekuatan dan pengetahuan kepadanya. Bagian K, kehidupan dan pelayanan Kristus. Roh Kudus mengurapi Kristus. Lukas pasal 4 ayat 18 mengindikasikan Kristus diurapi oleh Roh Kudus saat pembaptisannya. Beberapa dapat dibuat untuk meringkas pengurapan Kristus, yaitu yang pertama, pengurapan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesia dan Raja Israel. 2, pengurapan memperkenalkan Yesus pada pelayanan di muka umum. Yang ketiga, pengurapan itu memberikan kuasa kepada Yesus untuk pelayanannya di muka umum. 4, pengurapan merupakan tanda keotentikan keilahian dari Yesus. Bagian L, dosa melawan Roh Kudus. Dalam membahas dosa melawan Roh Kudus adalah penting untuk melihat dan mempertimbangkan latar belakang dosa yang dilakukan. Yesus telah menyatakan dirinya sendiri pada bangsa Israel melalui pengajarannya. Bagian M, baptisan sebagai karya Roh Kudus. Apakah baptisan Roh Kudus itu? Di dalam Perjanjian Baru ada beberapa perkataan yang dipakai untuk menerangkan baptisan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang. Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Memang Roh Kuduslah yang melahirkan kembali orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang dibaptis ke dalam Kristus. Dengan demikian, Roh Kudus ada pada tiap-tiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Berikut ini kita menyelidiki beberapa hal dalam kisah para rasul. Yang pertama, pada hari Pentakosta Roh Kudus
Roh Kudus telah turun ke atas sekelompok orang yang sudah dilahirkan kembali. Tapi baru pada hari Pentakosta mereka itu dibaptiskan dengan Roh Kudus. Yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 12 bahwa orang-orang Samaria itu sudah diselamatkan, tetapi dalam ayat 15 ayat 16 diterangkan bahwa sesudah rasul-rasul itu tiba di sana, rasul-rasul mendoakan mereka, lalu mereka dibaptiskan dengan Roh Kudus. Nomor 3, orang-orang dalam rumah Kornelius telah percaya akan Tuhan Yesus, lalu mereka dibaptiskan dengan Roh Kudus sehingga mereka dapat berkata-kata dalam berbagai bahasa. 4, ketika orang-orang di Efesus baru percaya, mereka tidak dibaptiskan dengan Roh Kudus. Mereka hanya dibaptiskan dengan baptisan Yohanes, yaitu baptisan pertobatan, tetapi Paulus mendoakan mereka supaya mereka menerima Roh Kudus. Meskipun demikian, ada 4 yang hal yang ditegaskan, yaitu yang pertama, kelahiran kembali dan menerima Roh Kudus adalah 2 pengalaman yang berbeda dan tidak sama. Yang kedua, seseorang dapat diselamatkan tanpa dibaptis oleh Roh Kudus. Yang ketiga, ada kalanya seseorang langsung dibaptis oleh Roh Kudus pada waktu ia percaya atau dilahirkan kembali. Yang keempat, seringkali Roh Kudus disambut sesudah seorang diselamatkan. Bagian N, penyertaan Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan Roh Kudus akan menyertai murid-muridnya dan orang percaya secara permanen. Ada beberapa indikator yang meneguhkan fakta ini. Yang pertama, Roh Kudus adalah suatu karunia. Yang kedua, Roh Kudus diberikan pada waktu keselamatan. Yang ketiga, Roh Kudus tinggal pada diri orang percaya secara permanen. Yang keempat, pemerintah Roh Kudus adalah salah satu dari banyak karya Allah yang ditunjukkan pada orang percaya untuk menjamin keselamatan. Di masa Perjanjian Lama, suatu pemeterai digunakan dalam banyak cara, yaitu yang pertama, meterai untuk menyatakan kepentingan suatu dokumen. Yang kedua, meterai untuk keotentikan perpindahan kuasa dari suatu penguasa ke kuasa yang lain. Yang ketiga, meterai sebagai kunci untuk mengamankan sesuatu dilakukan oleh penguasa yang berotoritas dan memiliki kekuatan secara intrinsik. Meterai digunakan untuk menversifikasi suatu dokumen seperti biaya untuk penceraian. Roh Kudus diberikan kepada seseorang yang percaya pada Kristus sebagai suatu meterai yang mengidentifikasi orang percaya sebagai milik Allah. Bagian O, karunia Roh Kudus. Ada 2 kata dalam bahasa Yunani yang digunakan untuk menjabarkan karunia rohani. Yang pertama, pneumatikos, artinya hal-hal rohani atau sesuatu yang dikaitkan dengan Roh Kudus. Kata ini menekankan natur rohani dan asal dari karunia rohani yang diberikan Roh Kudus kepada orang percaya. Yang kedua, karisma artinya pemberian berdasarkan anugerah. Kata karisma menekankan bahwa suatu karunia rohani adalah pemberian berdasarkan anugerah Allah. Hal itu bukan perkembangan kemampuan secara alamiah, melainkan suatu pemberian yang dilimpahkan kepada orang percaya. Bagian P, deskripsi dari kekarunia rohani. Yang pertama, rasul. Yang kedua, nabi. Yang ketiga, mukjizat. Yang keempat, kesembuhan. Yang kelima, bahasa-bahasa lidah. Yang keenam, penginjilan. Yang ketujuh, pendeta pengajar. Yang kedelapan, melayani. Yang kesembilan, menolong. Yang ke-10, imam. Yang ke-11, menasihati. Yang ke-12, membedakan roh. Yang ke-13, murah hati. Yang ke-14,
memberi, yang ke-15 memimpin, yang ke-16 hikmah, yang ke-17 pengetahuan. Bagian kiur, pemenuhan oleh Roh Kudus. Pemenuhan oleh Roh Kudus harus terjadi karena yang pertama, esensial untuk kedewasaan orang percaya. Yang kedua, esensial untuk pelayanan orang percaya. Efesus pasal 15 ayat 18 mengajar 3 faktor tentang konsep dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, suatu perintah orang percaya diperintahkan untuk menerus dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, bersyarat ketaatan pada perintah dan kitab suci adalah harus percaya dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga, berulang adalah dalam bentuk prinsip imperatif atau perintah untuk terus-menerus dipenuhi. Hal ini berarti bukan merupakan pengalaman sekali saja, melainkan peristiwa yang berulang. Ada beberapa perintah yang berhubungan dengan pemenuhan orang percaya oleh Roh Kudus. Yang pertama, jangan menundukkan Roh Kudus. Yang kedua, jangan memadamkan Roh Kudus. Yang ketiga, berjalan dalam Roh. Yang keempat, hal lain, pengakuan dosa. Akibat dipenuhi Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah Roh. Sebagai tambahan, orang-orang percaya akan reseptif pada pelayanan pengajaran Roh Kudus. Demikian saja yang bisa saya jelaskan. Saya sapa kita semua, shalom.